Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Shadaqallahul azim. Saya mengingatkan kembali bahwa tema kita sejak dari ayat 50 sampai seterusnya berbicara tentang rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah menuntut kita agar memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hal-hal kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena mereka yang tidak siap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya bisa terfitnah ataupun berkurang dan menjadi tidak beriman kepada Rasulullah. Memang bisa jadi karena faktor kekhususan ini. Ya. Maksudnya kekhususan dalam urusan rumah tangganya. Ya. Ya, tidak sedikit manusia sampai saat ini ya yang membenci Rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad karena ya, istrinya yang banyak, ya, karena kebebasannya di dalam mendatangi ataupun menggilir, ya, walaupun Rasulullah tidak melaksanakan rukhsah itu. Ya. Bahkan lebih detail lagi ada yang membenci karena apa yang disebut di ayat 52, walau a'jabaka husnuhunna. Ya. Bahwa Allah mengakui bahwa Rasulullah bisa tertarik dengan kecantikan seorang wanita. Walaupun konteksnya dalam arti Allah melarang tidak boleh menambah lagi jumlah istri-istrinya. Tentu ketika kita memang dituntut kecintaan yang tinggi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sangat penting di dalam menyikapi kekhususan ini. Ya. Saya yakin kita semua terhadap kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya, hampir-hampir tidak ada masalah apapun. Ya. Ya. Artinya kita menganggap ini khair-khair saja insya Allah. Tentu ini menunjukkan indikasi kecintaan yang sangat tinggi. Ya, jangankan membenci, ya sekedar mempertanyakan aja, insya Allah harus bersih dari diri kita. Kenapa begitu? Ya, itu juga bisa jadi ketika
datang dari sebuah ketidakridhoan. Kenapa begitu? Kenapa begini? Ya. Maka bisa berdampak walaupun sudah dijelaskan, ya, orang masih nggak nerima, nggak masuk akal. Kenapa Allah sampai segitu membebaskannya? Turji man tasya minhunna wa tu'wi ilaika man tasya. Ya, kemudian di ayat 53 Rasul dijelaskan bagaimana adab bertamu di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan dijelaskan bagaimana adab bertemu dengan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikatakan wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Maka dari semua penjelasan-penjelasan hukum itu ditutup dengan satu penanaman akidah, in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Mengingatkan tentang kemahatauan Allah terhadap apa yang ditampakkan oleh manusia dan apa yang disembunyikan oleh manusia. Ya. Terutama di dalam pelaksanaan hukum-hukum di atas bagi orang-orang beriman. Maka jangan sampai ada tukhfu terhadap diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang tadi dijelaskan. Ya. Kenapa begitu? Kenapa begini? Ya. Maka harus kita lebih fokus kepada kesabaran, ya, ataupun beban berat yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau orang melihat misalnya, kok sepertinya Rasulullah dimanjain banget misalnya. Ya. Coba perhatikan pada sisi-sisi yang lain. Ya. Di sisi yang lain justru ya, bisa jauh lebih besar, ya, bahwa Rasulullah ya, diuji banget gitu lah ya. Artinya di balik pemanjaan ini ya, ada satu beban berat yang luar biasa, ya, yang diungkapkan dengan inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Ya. Kalau di sisi ayat-ayat ini sepertinya dimanjakan. Coba lihat dari keberadaan anak-anaknya. Punya anak, semua yang laki meninggal. Meninggal waktu kecil semua. Saya kira semua manusia akan sedih. Punya anak perempuan, wabil khusus Zainab, ya. Allah takdirkan menikah dengan orang kafir. Sehingga saat Rasulullah hijrah pun, ya, Zainab minta izin kepada Rasulullah bahwa dirinya nggak bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua mana yang tidak sedih, ya, anaknya menikah dengan Abul As, ya, seorang kafir yang memang waktu itu ya, syariatnya masih membolehkan. Ya.
baru setelah di Makkah baru ada pelarangan. Lebih berat lagi ketika perang Badar, Abul As ikut menjadi tentara Abu Jahal. Gimana itu, nggak sedih itu. Perang dengan mantu sendiri. Walaupun akhirnya mantunya kalah, ya, sehingga jadi tawanan. Perlu tebusan. Tebusannya nggak tahu diri, ya, pakai kalungnya istrinya Zainab. Udah ngambil anaknya, udah ngambil perhiasannya buat menebus dirinya. Maka alangkah sedihnya Rasulullah ketika melihat kalung itu. Rasulullah, ini kan kalung istri saya Khadijah. Ini kan tahu sendiri cinta Rasulullah kepada Khadijah. Dihadiahkan kepada Zainab. Sekarang buat nebus dirinya. Maka Rasulullah minta izin kepada sahabat. Mohon izin ya, ini kalung saya kembalikan kepada Abul As. Dan biarkan Abul As bebas. Wah, itu kalau nggak siap-siap, apa itu? Ini pemimpin kok mau enaknya sendiri, giliran orang lain suruh nebus. Giliran mantu sendiri malah dibebasin gratis. Nah, itu betul syai'an atau tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Hati-hati kamu bergaul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu punya hidden perasaan nggak bagus, Allah Maha tahu, dan itu bisa merusak keimananmu kepada al-Islam. Sehingga para sahabat, alhamdulillah, ketika Rasulullah minta satu pengecualian atau dispensasi, para sahabat tetap rela. Ya udahlah. Sehingga dia balik ke Makkah dengan selamat, membawa kembali kalung istrinya Zainab. Tidak jadi sebagai tebusan. Pulang perang Badar masih dalam kekufuran. Karena dia seorang pebisnis, dia berangkat ke negeri Syam. Selain membisniskan hartanya sendiri, juga membisniskan harta titipan-titipan masyarakat Quraisy. Maka di tengah jalan dicegat oleh kaum muslimin dari Madinah. Dalam kondisi Zainab sudah hijrah ke Madinah. Maka dicegat, berhasil dirampas semua hartanya. Abul Asnya ditangkap untuk yang kedua kali. Menantu Rasulullah SAW ditangkap. Maka karena Zainab tahu tawanan itu adalah suaminya, dia minta kepada masyarakat, tolongnya ini suami saya, jangan diapa-apain. Lagi-lagi karena menantu Rasulullah, karena permintaan putri Rasulullah, para sahabat, ya udah. Ya tentu Rasulullah yang begitu baik pada para sahabat juga pasti yang memendam perasaan juga ya.
Aduh, gimana ya? Kok terlalu banyak dispensasi begini? Ya. Tapi para sahabat saat itu berusaha mengamankan dirinya. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Hati-hati memendam hal-hal yang negatif. Akhirnya para sahabat pun nggak berani mengotak-ngatik. Ya, ya Abul As baik ghanimahnya maupun pribadi. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah minta dispensasi lagi. Ya. Tapi dispensasinya lebih apa ya, lebih bersifat harapan ya. Ya. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, saya tahu ini harta ini milik kalian. Ya. Ma'afa Allah katanya. Ya. Ini fai, istilahnya fai, harta rampasan yang nggak terjadi perangan, tapi kalian dapatkan. Karena memang Abul As menantu Rasulullah itu musuh jatuhnya. Ya kalau kalian ingin mempertahankan, saya nggak bisa menahan. Ya. Tapi kalau kalian bersedia membebaskan, ya, ya, maka bebaskanlah. Maksudnya tolong ridhonya kalau kalian ingin bebaskan. Ya. Wah itu para sahabat nggak bisa menawar-nawar lagi. Gitu. Istilahnya demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang katakan jasanya jauh lebih banyak ya, daripada sekedar dispensasi, maka mereka sepakat, iya Rasulullah kami ridho. Silahkan Rasulullah mengambil keputusan melepas Abul As menantumu dan menyerahkan semua harta yang ada. Akhirnya ya, Abul As kembali ke Mekah dengan semua harta. Dan Rasulullah sudah berlaku saat itu bahwa orang kafir nggak boleh lagi berumah tangga dengan seorang muslimah. Ya, sehingga Zainab merasa sedih sekali. Ya. Nah, kemarin atau yang lusa masih begitu demi suami, ya dia menggunakan posisinya sebagai putri Rasulullah. Tolong jangan diapa-apain, tolong jangan diapa-apain Abul As. Ya. Istilahnya, memang dia orang kafir, tapi dia kan suami saya, tolong jangan diapa-apain. Tapi begitu sudah aman, beres, dia balik lagi ke Mekah. Rasulullah melarang, Zainab kamu nggak boleh ikut lagi. Ya. Kamu udah terpisah sama dia. Ya, apa itu sedihnya wanita ya, dalam suasana seperti itu. Balik ke Mekah dan membawa harta yang banyak, dikembalikan semua harta titipan-titipan itu ke orang musyrikin Quraisy. Ini titipan kamu dengan labanya sekian ini terima kasih. Tapi ketahuilah, mulai saat ini saya sudah menjadi muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah kaget ya. Kenapa berubah begini gara-gara perdagangan ini dan seterusnya. Maka dia nggak bisa menyembunyikan. Wah kamu nggak tahu kayak apa akhlak Rasulullah SAW, akhlak teman-temannya itu. Ya. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ya, ketika hasilnya seperti ini, ya, apalah artinya kengalahan-kengalahan tadi? Ya. Ketika dibayar dengan sebuah dampak dakwah, orang jadi beriman, orang jadi mengambil kesimpulan ternyata Islam itu memang bukan agama pendendam. Ya. Ternyata Islam itu bukan agama yang terlek, ya. Walaupun aturannya orang seperti kami ditawan,
harta seperti kami diambil, tapi karena kondisi tertentu mereka siap menganulir semua aturan itu hanya demi saya, katanya. Bagaimana mungkin saya nggak tertarik dengan agama mereka? Wah, heboh semekah ya. Karena Abul As yang dulu sangat kuat ya pendiriannya membela kemusyrikan di pihak Abu Jahal, sekarang berubah sudah bersyahadat. Karena saya sudah bersyahadat, saya akan hijrah ke Madinah, berangkat ke Madinah. Ya otomatis berkumpul kembali dengan keluarga. Ya, nggak kebayang tuh berbunga-bunganya Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bertahun-tahun hidup dalam kesedihan, tiba-tiba ya Allah ya tampakkan apa yang disebut dengan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Terkumpulkan kembali ya. Ini bukan sinetron, ini beneran ya. Berkumpul kembali dengan penuh ya cinta kasih dalam naungan Islam, dengan dalam naungan jamaah Islamiyah yang ada saat itu. Ya, ternyata nggak lama, kurang lebih setahun ya Allah panggil Zainab. Ya kehilangan, ya, nggak lama bahagia dalam pangkuan Islam. Minta Allah berkehendak Zainabnya dipanggil oleh Allah, harus ya ditinggalin oleh anak siapa, Umamah ya. Umamah salah satu cucu Rasulullah dari Zainab. Dan akhirnya berbulan-bulan Abul As menduda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang tua, sebagai mertua yang sangat sayang kepada siapa saja, apalagi menantunya, mengizinkan, memberi masukan. Mau sampai kapan menduda terus? Apa jawabnya? Jawab Abul As, ya Rasulullah maafkan, saya nggak bisa melaksanakan anjuranmu untuk menikah karena katanya la Zainab ba'dah. Ya. Masalahnya nggak ada lagi Zainab. Zainab satu-satunya itu aja. Ya, itulah yang disebut cinta satu-satunya. Ya. Pasti ibu-ibu maunya begitu semua. Akhirnya ya udah menduda sekian lama, kurang lebih juga setahun juga, akhirnya Allah panggil juga. Ini meninggal juga. Ya, begitulah kalau mau kisah romantis siroh ya. Bukan Romeo saja yang punya cinta romantis ya. Para sahabat punya juga kisah romantis di jalan Allah ya. Sabar dalam perjuangan, sabar di dalam ujian kerumah tanggaan ya. Ya, bahkan dari kisah romantis ini juga ada nilai-nilai bagaimana para sahabat ya, hormat kepada Rasulullah SAW. Ya. Ya. Tidak saja Abul As saja yang mendapat dispensasi, ada lagi keluarga Rasulullah yang lain, Al-Bahturi juga Rasulullah minta dispensasi. Tolong kalau ketemu fulan-fulan jangan dibunuh ya nanti dalam perang Badar ini. Sempat juga ada sahabi yang giliran keluarganya nggak boleh dibunuh. Ya, tapi kalau keluarga kita boleh dibunuh. Wah, gempar itu ya. Ucapan itu buat gempar.
kok gitu kamu tega-teganya sama Rasulullah? Sampai Umar pun udah siap kalau diperintahkan habisi. Tapi akhirnya sahabi ini bernama Hudzaifah bin Hisham ini mencabut ucapannya dan bertaubat, tidak lagi istilahnya menyembunyikan satu perasaan negatif kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itulah yang kira-kira contohnya jadi kepanjangan ya, itu bidu syai'an atau tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alim. Kemudian Allah memberi pembatasan. Tadi kan siapa yang ingin bertemu dengan istri-istri Rasulullah hendaklah pakai hijab. Ya. Jangan bertemu secara live. Jangan tatap muka. Ya. Tapi Allah memberi pengecualian. Siapa laki-laki yang boleh bisa bertemu dengan istri Rasulullah SAW tanpa hijab. Ya. Allah katakan la junaha alaihinna. Ya. Tidak dosa bagi istri Rasulullah itu di dalam bertemu dengan ayah-ayah mereka sendiri. Jadi nggak perlu pakai hijab lagi. Wala abnaihinna, bertemu anak-anak mereka. Wala ikhwanihinna, bertemu dengan saudara mereka. Apakah kakaknya atau mungkin adiknya. Wala abnai ikhwanihinna, bertemu dengan keponakan ya, anak-anak saudara mereka. Keponakan dari saudara laki, wala abna'i akhawatihinna, keponakan dari saudara perempuan. Jadi keponakan itu harus kita bisa memperlakukannya seperti anak sendiri. Ya. Itu bukti salah satu kondisi rumah tangga yang baik. Ya. Tidak menganggap ponakan itu ya seperti anak orang lain. Ya, ini penting penyikapan seperti ini ya, karena sangat mungkin ya ponakan itu ya misalnya orang tuanya meninggal ya. Maka ketika kita terbiasa memperlakukan ponakan itu sebagai anak, bahkan Al-Quran memberi kebebasan pertemuan seorang perempuan dengan keponakan laki-lakinya. Ya. Sehingga Allah menginginkan adanya takaful ijtima'i. Ya, adanya pemeliharaan secara sosialnya. Ya. Sehingga ketika seorang anak itu kehilangan orang tuanya karena meninggal, maka dia masih punya harapan. Oh ya, saya kan punya bibi, saya kan punya paman. Ya. Nggak berkecil hati. Tapi kalau kita tidak bisa menampilkan diri di hadapan mereka sebagai orang tua, bisa-bisa mereka kayak nggak punya tempat kembali, nggak punya alternatif lain. Orang tua saya meninggal, ya udah selesai hidup ini. Tapi kalau dia tahu, ya, saya masih punya bibi, saya masih punya paman yang mencintai saya, insya Allah. Ya. Ya. Itu menjadi hiburan bagi seorang anak. Kepercayaan diri, ya, terutama saat memang kakek neneknya sudah tidak ada. Nah, ini penting diperhatikan ini ya, bergaul dengan abnaul ikhwan wa abnaul akhwat. Yang sampai hubungan dengan mereka hubungan biasa-biasa saja. Apalagi di sini ya,
dengan istilah abna, ya, anak kandung dengan abna, la junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna, ya. Anak ponakan, ya, ponakan juga disebut abna juga. Begitu juga wala nisaihinna, boleh bertemu dengan perempuan-perempuan yang muslimat, ya. Kalau kafirat beda lagi, ya. Wala ma malakat aimanuhunna, begitu juga boleh bertemu dengan budak-budak perempuan, ya. Tidak perlu pakai hijab lagi. Wattaqinallah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya jangan kebablasan, jangan, ya walaupun boleh, ya, tetap dengan dengan adab-adab Islaminya, ya. Ataupun bertakwalah kepada Allah kepada selain yang disebut oleh ayat ini, ya. Selain ayat ini, ya, tentu tidak boleh, ya. Ya, termasuk yang di masyarakat agak gamang itu adalah sepupu, ya. Ya. Kalau orang Jawa Timur bilang misanan. Ya. Jadi sepupu ini sesungguhnya dalam Islam orang lain, ya. Tapi bukan berarti orang lain kemudian harus punya kebebasan yang berlebihan, ya. Tapi bukan juga walaupun statusnya seperti orang lain, ya, terlalu dekatnya, ya, berlebihan, ya. Dekat berlebihan tidak boleh, ya. Sehingga sepupu ini seakan-akan, ya, buka aurat, ngobrol lama, nggak masalah juga, nggak boleh. Tetap sesuai dengan aturan-aturannya. Nah, itulah pesan bertakwalah kepada Allah, ya, di dalam menjalin hubungan dengan kerabat, ya. Antara mereka memang harus mendapat perhatian, tapi di sisi lain harus diperhatikan mana yang ada aturan-aturan yang membolehkan, mana yang enggak. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui, maha menyaksikan. Ya. Ya, secara tafsir di sini ada sedikit tambahan, ya. Bahwa kata tidak dosa atau tidak apa-apa dalam Al-Quran itu bisa la junaha, bisa laisa alaikum junahun. Ya. Kalau terjemahannya kan sama, ya. La junaha dengan laisa alaikum junahun. Ya. Apa bedanya kalau kita baca Al-Baqarah kan ada itu, ya, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Enggak dosa kalau habis haji kamu berbisnis. Ya. Laisa alaikum junahun alla taktubuha. Pakai laisa, ya. Tapi banyak juga yang la junaha pakai la, ya. La junaha alaihima ayyataraja'a in dhanna ayyuqima hududallah. La junaha alaikum fima arrabtum bihi min khidbatin nisa. Ya. Dan seterusnya, ya. Jadi pengertiannya, ya, yang dengan kata la, ya, maka penegasannya lebih kuat. Ya.
pengertian sebagai syariat yang tidak dosa atau tidak apa-apa itu lebih kuat. Jadi jangan sekali-kali mengharamkan untuk sesuatu yang sudah disebut oleh Allah la junaha. Pada kata laisa itu lebih ringan. Laisa alaikum junahun. Artinya enggak dosa. Tapi pengertiannya kamu laksanakan boleh, enggak kamu laksanakan enggak apa-apa. Kan laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak dosa berbisnis setelah haji. Artinya kalau mau bisnis silahkan. Habis haji enggak bisnis ya enggak apa-apa. Umumnya jamaah orang Indonesia itu kalau habis haji maunya bawanya pulang. Tapi kalau yang dari Soviet, dari Cina itu ya, habis haji ya dagang dia. Ya, apa, ngelapak istilahnya ya, ngelapak, menggelar, ya, jual barang elektronik, ya, apa aja ya, dibawa dari negaranya jualan di situ. Ya Allah maha adil lah. Orang Indonesia nggak ada kepingin begitu, tapi kepinginnya belanja. Ya, sehingga seimbang lah. Ada yang tukang jual, ada yang tukang belanja. Sampai ngutang-ngutang. Ya. Hanya untuk oleh-oleh. Itulah khas masyarakat kita. Ya, itu maknanya begitu ya. Untuk la junaha itu ya, makna penegasannya lebih kuat daripada laisa alaikum junahun. Semoga nggak bingung ini ya. Kalau tinjauan bahasa Arabnya, ya, kalau bingung ya udah dengerin aja deh. Ya. Kalau tinjauan bahasa Arabnya, la junaha itu namanya jumlah ismiyah. Ya. Laisa alaikum junahun jumlah fi'liyah. Ya. Jumlah ismiyah itu selalu memberi makna yang lebih kuat daripada jumlah fi'liyah. Jadi pengertian la junaha di ayat ini selain maksudnya pembebasan bebas saat bertemu nggak harus pakai hijab, sekaligus orang-orang inilah yang disebut dengan mahram. Ya. Tidak boleh juga menikah dengan orang-orang ini. Ya, ini puncaknya ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Konteks ayat ini ya yang sering kita pahami ya bersalawatlah kepada Rasul. Tapi konteks dengan ayat-ayat sebelumnya apa? Ya. Dengan dari ayat 50 konteks ayat ini maunya apa kok? Nongolnya di sini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Enggak nongolnya dari awal aja. Ya. Maka inilah penjelasan ya, sikap Allah dan Rasulnya, sikap Allah dan malaikat-malaikatnya yang sangat menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga pesan lainnya adalah dari ayat ini adalah kalau Allah dan malaikatnya saja memuliakan Rasulullah, ya, masa kamu sebagai manusia, apalagi sudah beriman, tidak memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahasa lainnya bahwa Allah itu memuliakan Rasulullah dengan alam nasyrah laka sadrak.
Kemudian Allah katakan wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Allah muliakan setinggi-tingginya Rasulullah, salah satunya dengan bersolawat. Ya. Bersolawatnya Allah itu berarti memberi rahmat, bersolawatnya malaikat itu berarti ya, memintakan ampunan. Maka jangan coba-coba ada orang beriman yang merasa begini. Kenapa dia sih yang harus dihormati? Ya. Memang kami ini kenapa nggak dihormati? Nggak disanjung seperti ayat ini. Ya. Maka Allah mengingatkan. Semua orang beriman sesungguhnya bisa juga dalam kemuliaan seperti ini. Ya. Semulia Rasulullah dimuliakan oleh Allah dan para malaikatnya. Kapan? Kalau dia juga memuliakan Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya. Itulah keadilan Allah. Walaupun dia memilih manusia namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti yang lain semua udah nggak penting, enggak. Kalau kamu ingin juga merasakan kemuliaan Rasulullah, kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kamu juga menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syaratnya ya bersalawat dan bersalam sebanyak-banyaknya. Karena Allah katakan wasallimu taslima. Ya. Taslima di sini namanya maf'ul mutlak. Perbanyak. Perbanyak itu berapa? Ya. Maka tetap harus kita bikin standar minimal. Ya. Standar minimal 100. Allahumma shalli sallim ala Muhammad. Ya. Yang sampai seingatnya. Ya. Baru setelah itu silahkan mau jadi 1000, mau jadi nggak terbatas. Ya. Seperti pertanyaan Ubay bin Ka'ab kepada Rasulullah. Jadi sebanyak-banyaknya itu seperti apa ya Rasulullah? Ya udah nggak terbatas kata Rasulullah. Kalau kira-kira 500, 1000 dan seterusnya ya memang itu dibolehkan ya. Ya boleh ya. Kalau kamu punya bacaan sholawat yang sangat tidak terhingga jumlahnya, ya, maka Rasulullah mengatakan kafallahu hammaka. Niscaya segala permasalahan hidupmu oleh Allah akan diselesaikan. Ya. Wa ghafara dzambaka. Allah mengampuni dosa-dosamu. Ya. Ya, ini hati-hati kita menjadi orang yang ya, minim bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau ibu-ibu ini tidak menganut atau bukan aktivis orang yang maulidan atau sholawatan ya. Orang bermaulidan bersolawatan itu kan tujuannya bersolawat. Ya, ya kita nggak mau berpolemik itu bid'ah atau enggak. Ya, di satu sisi positif ya. Tapi yang dikhawatirkan bersolawatnya nunggu kalau ada acara. Maka sangat disayangkan. Bersolawatnya
menjadi minim karena bacanya harus disyair-syairkan ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nah, itu kalau dibuat baca sendiri ya bisa dapat 3 kali itu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Ya. Daripada dinyanyikan begitu ya, apalagi kalau nyanyiannya sudah lebih panjang gitu. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Wah itu sekali baca itu bisa 10 kali sholawat. Gitu. Ya. Jadi yang bukan aktivis sholawatan atau maulidan sebenarnya peluang bersolawatnya lebih besar ya, lebih banyak. Padahal hitungan rahmat sholawat dari sholawat itu ya, per satu kalinya 10 rahmat. Ya. Man shalla alaiya wahidah sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepada sekali, Allah bersalawat ya kepada manusia itu 10 kali. Ya. Nah, itulah yang konteks ayat ini ternyata bersalawat itu tidak hanya ada fadilah pahala, ada fadilah fadilah rahmat, ya. Bahkan ada fadilah mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya kalau ibu-ibu banyak mendengar atau mendengar cerita ya kakek-kakek yang pernah mengalami kejahatan PKI. Nah, itu tidak sedikit yang mendapat keamanan dari Allah karena begitu ditangkap oleh PKI dia bersolawat terus. Ya, 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 ya sangat masuk akal lah ya. Ditembak sama PKI nggak tembus peluru hanya karena banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Melarikan diri dikejar PKI dia merasa larinya itu enteng ya. Ya, sehingga sangat kencang karena sholawat kepada Rasulullah SAW. Ya sangat mungkin itu terjadi karena hadis Ubay bin Ka'ab tadi mengatakan begitu kan, kafallahu hammaka wa ghafara dzambaka. Ya. Maka segala problem hidup kita cobalah diselesaikan ya, juga dengan sholawat, selain dengan istighfar, selain dengan doa dan lain sebagainya. Selain itu semua dalam konteks ayat ini itu sebagai bukti bahwa Anda betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus terlihat dalam banyaknya sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik ibu-ibu mohon maaf kali ini tidak ada tanya jawab. Ya. Saya tutup dengan doa dan sekaligus mohon izin kondisi tidak sefit biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.